Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. La taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yasun husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Dukhuma yadkhumu dukhumatan wa madkhuman fahuwa dukhmun. Ikhdum la takhdum makhdumun madkhumun. Januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun. Ujnub la tajnub majnabun majnabun. Jadua yasju syajahatan wa masja'an fahuwa syuja'un. La tasju masja'un masja'un. Januna yajbunu janahatan wa majbanan fahuwa jabanun. Ujbun la tajbun majbanun majbanun. Wajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fahuwa wajibun. Ujub la taujub maujibun maujibun. Yamuna yaimunu yumnam wa maimanan fahuwa maimunun. Umun la taimun maimanun maimanun. Tola yatulu tulan wa matolan fahuwa tawilun. Tulasatul matolun matolun. Syaru wa yasru syuruwatan wa masron fahuwa sariyun. Usru la tasru masron masron. Aduba ya'dubu adaban wa madaban fahuwa adibun. Udub la ta'dub ma'dabun ma'dabun. Luqman wa malhaman fahuwa la'imun. Ul'um la tal'um mal'amun mal'amun. Batu ayabtu ubutan wa mabto'an fahuwa bati'un. Ubtu la tabtu mabto'un mabto'un. Wa qura yauquru wa qaran wa mawqiran fahuwa waqurun. Uqur la tauqur mawqirun mawqirun. Najusa yanjusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun. Unjus la tanjus manjasun manjasun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut kita ngaji. Ya, baca Fatihah kan udah tadi. Halaman 85, 2 dari atas. Yang paling pinggir itu wanakulu itu, fitangkiri wal ifrat. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wanakulu fitangkiri wal ifrati. Oh iya, ini tadi itu yang kalian baca habis Isya. Habis maghrib barusan itu loh. Sulasi bab kelima itu sulit. Kan berkali-kali saya kasih tahu. Dihafalin betul di luar kepala. Ngerti? Pokoknya tolayatulu taulan wa matolan fa wa tawilun aja. Masih ada yang salah mulu. Wajuha jauh wajahatan
wa mujian fahuwa wajihun, ya kan? Nah itu diapalin betul. Ya semuanya kok diapalin, terlebih-lebih bab kelima itu dikasih perhatian khusus karena isim fa'ilnya nggak beraturan. Maka setelah fahuwa, kalau bab kelima itu kebanyakan disebutnya sifat musabbahat bukan isim fa'il. Ya, seperti hasuna yahsun husnan wa mahsanan, fahuwa hasanun, itu bukan isim fa'il. Karena isim fa'ilnya sulasi itu mengikuti wazan fa'ilun. Sementara hasanun, nah kan mengikuti wazan fa'alun. Nah itu disebut dengan sifat musabbahat, begitu loh. Maka yang khusus bab kelima dikasih perhatian ekstra. Apalnya harus betul-betul apal, gitu loh. Oke, itu iklan. Wa naqulu, dan berkata siapa kami fitangkiri dalam naat sababi yang nakiroh, tangkir itu nakaro yunakiru tangkiron, itu ya nakiroh itu. Fitangkiri dalam naat yang nakiroh wal ifrodi dan mufrad. Kita berkata marortu birojulin qaimatin ummuhu, itu benar ya? Marortu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki. Lah itu perhatikan, walaupun kan ini tinggal nerusin. Rojul itu kan mudzakkar, itu man'ut. Sifatnya rojul, lah perhatikan, qaimatin. Nah ini kan ada di sini semua, iya kan? Udah tertulis, ini tinggal ngulangin aja. Sifatnya rojul qaimatin, yang berdiri. Lah itu kan rojul. Rojulin kan mudzakkar, tapi sifatnya bukan qaimin tapi qaimatin, yang berdiri. Masalahnya yang berdiri siapa? Ummuhu. Nah itu loh, siapa ummuhu? Ibunya rojul. Artinya lafadz qaimatin ini kan sifat merofakan isim dzahir. Ummuhu kan isim dzahir. Nah dia tidak mengikuti naatnya, tapi memandang fa'il setelah naat, karena setelah qaimatin ummuhu ini kan mu'annas, ya mu'annas hakiki namanya ummun. Maka qaimatin bukan qaimin tapi qaimatin, naatnya pakai ta. Nah, kama naqulu, nah itu perbandingannya. Sebagaimana berkata siapa kami, qamat ummuhu. Nah kalau qamat ummuhu itu kan fi'il madhi. Nah kalau qaimatin isim fa'il, oke? Nah itulah yang disebut dengan naat sababi. Oke, ingat ya. Wabimro'atin, nah pembandingnya. Wabimro'atin, dan bertemu dengan perempuan. Atof ke marortu birojulin, cuman marortunya enggak diulang gitu loh. Wabimro'atin, dan bertemu dengan perempuan. Sifatnya perempuan qaimin, tuh bukan qaimatin. Qaimin, yang berdiri. Siapa? Abuha. Loh karena fa'ilnya abu. Abu namanya bapak yang mudzakkar. Maka sifatnya, walaupun sifatnya imro'atin itu muannas, di situ bukan qaimatin tapi qaimin. Yang berdiri siapa? Abuha, bapaknya imro'ah. Kama naqulu, sebagaimana berkata siapa kita, qoma abuha. Kalau qoma fi'il madhi, kalau qaimin isim fa'il, nyambung. Nah itu yang berhubungan namanya mulabasah, kan gitu. Mulabasah antara naat dengan fa'ilnya. Jadi dia nggak memandang kondisi man'ut, gitu maksudnya. Oke. Wa naqulu, dan berkata siapa kami, siapa kita. Nah gitu tuh.
kagak hidup pisan maaf tuh. Ntar dipel kotor begitu ngepel kagak lu dul. Mana tadi anuan gua? Lah, ora ada. Oh, di sini tuh. Wa naqulu dan berkata siapa kami fit tasniyati dalam man'ut tasniyah wal jam'i dan jamak ma'at tangkiri bersama nakiro. Kalau yang sebelumnya tadi kan mufrad. Nah sekarang contohnya tasniyah dan jamak. Kamu berkata marortu birojulaini, berjalan siapa saya birojulaini bertemu dengan dua orang laki-laki. Qaimin yang berdiri. Nah, sifatnya rojul loh, qaimin tetap enggak qaimani atau enggak qaimaini. Loh kenapa begitu? Karena fa'ilnya abuhuma, siapa bapaknya rojulaini, bi'ifradin na'ati dengan memufradkan na'at, padahal man'utnya tasniyah gitu loh. Kama takulu itu tak, berarti yang bener tak lah, atasnya tadi kok nakulu, kenapa nakulu? Itu kama takulu ya kan? Berarti yang atasnya tadi salah, itu nun semua ya. Watakulu lah emang. Kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu. Koma abuhuma. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marortu birojulaini qaimin abuhuma. Itu marortu itu bermula marortu fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il dan fa'il. Birojulaini bermula lafaz birojulaini itu jarun wa majrurun, jar majrur. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya rojulaini al ya'u, itu ya ngebut dikit lah, niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh, anil kasroti dari kasroh, li'annau karena sunya rojulaini musannan itu isim tasniyah. Qaimin bermula lafaz qaimin na'tun itu na'at, wan na'tu dan bermula na'at tabiun itu yang mengikuti lil man'uti terhadap man'ut yang dinaati, ngikut fi i'rabi dalam i'rabnya man'ut. Maksudnya tabiun man'utahu tabi'ah. Nah itu namanya tafsir. Tabi'ah tegasnya. Udah jangan, udah dengerin aja. Tabi'ah tegasnya mengikut apa na'at hu pada man'ut fi jarrihi dalam jarnya man'ut, wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya na'at. Nah iyalah berarti qaimin kasru akhirihi itu membaca kasroh akhirnya qaimin. Lah iyalah qaimin lah, na'at kan qaimin. Wa qaimin dan bermula qaimin itu ismu fa'ilin, isim fa'il. Karena isim fa'il ya'malu yang bisa beramal apa isim fa'il, amal al-fi'li dengan seperti amalnya fi'il. Lah maksudnya ya'malu amal al-fi'li itu bagaimana? Yarfa'u tegasnya merofakkan apa qaimin, apa isim fa'il sama aja, al-fa'ila pada fa'ilnya. Wayansibu dan menasobkan apa isim fa'il al-maf'ula pada maf'ul kalau ada. Menurut nggak ada. Abu bermula abu itu fa'ilun sebagai fa'il. Ini fa'il bukan isim fa'il kan gitu. Abu fa'ilun. Nah kalau yang atasnya kan qaimun ismu fa, kan beda antara isim fa'il dengan fa'il. Kalau qaimin karakter
atau bentuk lafadznya itu loh. Dari koma, qiyam, fahuwa qaim itu isim fa'il. Nah kalau abu itu fa'il dari qaimin. Yang berdiri, siapa yang berdiri? Abuhuma. Nah, abu itu fa'ilun gitu loh. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafanya abu al wawu itu wawu niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sesungguhnya abu itu minal asma'i sittati termasuk asma sittah. Wa huwa dan bermula abu itu mudhofun isim yang disandarkan, yang dimudhofkan. Wal ha'u dan bermula haknya abu huma itu loh, hak hu itu loh, huma fi mahali jarrin itu dalam mahal jar bil idhofati sebagai idhofah. Wal mimu dan bermula mimnya, wal alifu dan alifnya, harfani kalau versi sini. Oh, harfani itu dua huruf, dalani yang menunjukkan alat tasniyah di atas tasniyah. Kalau versi di Kawakib begitu, versi di sini. Kalau versi Al-Fawakihul Janniyah, mimnya huma, berarti kan ini tambahan ilmu. Itu bukan huruf menunjukkan tasniyah, tapi mimnya adalah huruf imat. Tuh ngerti? Huruf penyangga, menyangga apa? Menyangga alif, menyangga hamzah, ma itu loh, alif lah. Tuh maksudnya. Nah, kan berarti ada bedanya, nyambung itu. Maka baca kitabnya diperhatikan. Antara satu kitab dengan kitab yang lain ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Kalau kesamaan enak, tapi menyikapi perbedaan itu bagaimana? Nah, itulah penambahan ilmu. Semakin kita banyak mengerti perbedaan, maka semakin kita menguasai permasalahan. Tuh, rumusnya begitu. Bukan waduh Pak, bingung banget Pak. Bagaimana sih Pak? Ini kok katanya mim dan alifnya harfani jalani alat tasniyah. Sementara dulu waktu Al-Fawakihul Janniyah jangan diangkat-angkat. Dia duduk yang rapi aja. Diangkat kepalanya. Duduk yang rapi. Mbok lu ngaji gak? Adik lu no. Petakilan dulu. Si Dapil Jafir Dapil. Makanya upil jadinya. Lu udah makan belum? Ntar lu nasi goreng panggil, bang nasi goreng bang. Iya, udah jalan aja. Orang Jafir nanya doang, gitu ya. Berani gak begitu? Kemblang gak goreng lu. Lah iyalah. Oke. Lah kalau sama kan nawarin. Dulu masa tawarin mulu no ya. Ono tanya sih no. Ono apa no? Sekutang. Lu mau? Mau? Mau udah beli. Apa memang saya ngelarang beli kalau punya duit? Ya enggak? Beliin Pak. Lah mau saya beliin. Duitnya mana? Ntar saya beliin. Lah ya kan? Mau Pil gitu Pil? Biar Dapil nggak dumlan-dumli mulu ah. Oke lanjut ah, ngurusin Dapil mulu. Mana tadi Pil? Watakulu dan berkata siapa kamu? Saya rasa jelas lah. Rojula ini qaimin abuhuma gitu loh. Walaupun man'utnya rojula ini kan isim tasniyah. Cuman dalam naat sababi itu enggak ngikuti mufrad tasniyah dan jamaknya. Gitu loh, mufrad tasniyah dan jamaknya dibuang. Semuanya di mufrad kan gitu loh. Kecuali yang kemarin logatnya akalunil baro gitu lain permasalahan. Normalnya kita ini bicara standar kias gitu loh. Maka nanti bisa disimpulkan yang standar itu namanya qiyasi. Sementara logat akalunil barogis dalam kaidah bahasa itu disebut dengan simai. Apa itu simai?
pemahaman tadi itu yang didengar dari orang Arab, nggak ngikutin standar. Nah, terus bagaimana Pak? Ya nggak bagaimana. Orang bahasa Arab ini punya orang Arab, ya kita ngikutin kaidahnya orang Arab. Ngerti maksudnya? Apa bahasa Arab bukan punya kita? Ya, kan itu bukan bahasa ibu sama kita mah. Kecuali lu nanti ke Arab. Ya. Entah jadi TKI, entah. Ya terserah. Lu punya bini di Arab. Anak lu lahiran Arab. Anak lu nggak, kalau nggak lu latih ngomong bahasa Indonesia ya nggak bisa lah. Begitu bangun ya manggilnya ya abi, ya kan? Udah begitulah. Kaidahnya kan seperti itu. Nah itulah namanya bahasa ibu. Maksudnya bahasa ibu apa? Bahasa bawaan lahir. Nah, gitu loh. Lah bahasa Arab kaidahnya sama. Karena bahasa Arab ini punya orang Arab, ya kita ngikutin kaidahnya orang Arab tuh. Begitu rumusnya. Oke, lanjut. Watakulu, dan berkata siapa kamu fil jam'i dalam jamak. Nah di sini nggak dijelaskan jamaknya. Berarti ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir, mungkin ada juga jamak muannas salim. Ma'atangkiri, bersama tangkir nakiro. Marortu birijalin, tuh man'utnya rijal. Rijal itu berarti jamak taksir. Sifatnya rijal qaimin, tuh tetap qaimin, enggak qaimina, gitu loh. Siapa abauhum, nah itu kan qaimin yang berdiri, kan berarti sama dengan koma. Abauhum, bapak-bapak. Rijal aba itu jamaknya abun. Kama takulu, sebagaimana berkata siapa kamu koma abauhum, pada lafadz koma abauhum, menggantikan lafadz qaimin abauhum. Faqaimin, maka bermula lafadz qaimin i'rab hikayah. Na'tun itu na'at lirijalin, terhadap lafadz rijal. Kan rijal tadi dibaca khofat karena birijalin kan. Wahuwa, dan bermula qaim itu ismu fa'ilin, isim fa'il. Wa aba, itu kalian salah, itu wa abahu ya. Salah lah. Wa aba'u, yang benar hamzah. Robah. Tulisan kitab kalian salah. Lu apa, Pri? Aba'u kan? Wa aba'u yang benar. Nah, kitab kalian kan abahu. Nyambung nggak? Nah itu diluruskan. Yang seperti itu teliti jeli sendiri gitu loh. Wa aba'u, dan bermula lafadz aba'u fa'ilun, itu sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafanya aba dhammu akhirihi, itu dibaca dhamma akhirnya. Wal ha'u, dan bermula haknya fi mahali jarrin, itu dalam mahal jar. Tuh bil idhofati, sebab idhofah. Wal mimu, dan bermula mimnya, perhatikan mimnya yang ada pada abauhum, dhamir hum dengan huma itu statusnya beda. Loh. Alamatul jam'i itu alamat jamak. Nih gua tulis, perhatikan. Ini buat pengantar kalian yang baru. Kalau yang kayak Seno mau udah pada hafal. Kan tadi aba uhum. Oke. Nah kalau yang sebelumnya kan abu huma. Perhatikan. Ini huma, ini hum. Haknya sama disebut dengan hak domir. Itulah isim domir itu sebenarnya. Mim yang ada pada huma disebut huruf imat, huruf penyangga. Hamzahnya alamat tas. Ini alif lah, bukan hamzah.
alamat tasniah. Nyambung nih. Mim yang ada pada hum bukan huruf imat, tapi alamatul jam'i. Maksudnya jam'i, jamak muzakkar. Karena kalau muannas bukan ha tapi nun ditasdid. Hunna. Haknya sama. Ini nyambung nih. Ini sepele tapi penting juga untuk digarisbawahi supaya kita benar-benar paham fungsinya. Maka kalau kalian itu ngerti nahwu, nggak ada, jangankan huruf, titik aja kurang tahu. Ngerti? Jangankan ngarokatinya salah, maka Quran itu nggak mungkin dipalsukan. Kenapa? Karena dikawal dari keabsahan ilmu bahasa, ilmu nahwu sorof. Di samping diapal oleh orang-orang para khufat, para qurra. Nyambung itu. Maka ciri-ciri nanti ya, tanda-tanda hari kiamat, ilmu nahwu ini nggak dikaji. Tuh. Karena ilmu awal pelan-pelan hilang. Sekarang ini ilmu faraid yang udah pelan-pelan mulai hilang. Ilmu bagi waris. Kan memang ciri-ciri kiamat seperti itu. Nah, bagi waris sekarang udahlah, kan laki-laki perempuan sama. Ngerti maksudnya? Kan kalau dalam ilmu faraid, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian perempuan. Istilahnya bahasa Indonesianya, laki-laki memikul, namanya mikul kan kiri kanan. Perempuan itu gendong, namanya gendong, atu. Paham maksudnya? Nah, umpamanya laki-laki, perempuan dapat 2 juta, laki-laki dapat 4 juta. Nyambung maksudnya? Itu maksudnya lidzakari mitsul hadzil unsayain. Nah, seiring perjalanan waktu, karena ada pemahaman yang selalu digaung-gaungkan, emansipasi wanita. Ngerti maksudnya? Laki-laki sama perempuan jatahnya sama. Paham itu? Nah, itu secara tidak langsung ilmu faraid ini hilang secara fungsi. Begitu loh. Nah, nanti lama-lama Quran ini kalau dalam ciri-ciri tanda-tanda kiamat yang udah dekat, Quran ini tahu-tahu hurufnya hilang. Ya mushaf itu ya kertas putih, seonggok kertas putih aja. Nah, ini bisa diartikan memang pudar, hilang semuanya, atau mungkin orang-orang yang memahami ilmu nahwu sorof nggak ada, walaupun ada baris, ada tulisannya, tapi nggak bisa dibaca. Walaupun sekarang ini semakin zaman canggih, bahkan nanti Quran nggak lagi dicetak begini. PDF semua. Lo gak menutup kemungkinan sekarang yang udah begitu. Lo iya kan? Begitu komputernya hang, datanya hilang semua, orang pada kagak apalah, hilang lah. Dengerin. Malah main ini sama, ini dapil sama mboknya udah sama aja. Mana mbok lu karangnya sibuk. Jewer. Ah iya, lu takut emang. Iya, Siti berani jewer tuh, coba keren lah. Nyambung nih ya. Itu di antaranya. Nah, ini makanya kayak seperti ini penting untuk dipertegas. Apa bedanya huma dengan hum? Bahas mimnya loh. Kalau mimnya huma disebut huruf imat, mimnya hum alamat jamak mudzakkar. Nah, itu dalam ini. Ya kan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya ayyuha. Itu kan kalau dibahas secara ilmu nahwu, ya huruf nida. Ayu, ya kan? Isim mausul. Ha huruf tambah, ya ayyuha. Baru alladzina badal dari ayu. Oh, ngerti? Maka bisa ya ayyuhal insanu, bisa ya ayyuhal ladzina amanu,
Karena ayu itu termasuk isim mausul mustarok. Cuman kalau muannas ayatuha, maka ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tuh ngerti? Lah itu pentingnya nahwu, begitu loh. Jadi ilmu nahwu itu penting, lah penting. Maka kalau dalam Imriti wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu aula lebih utama awalan dalam permulaannya ayu lama untuk diketahui. Tuh. Idil kalamu karena bermula kalam dunahu dengan tanpa ilmu nahwu la yufhama itu tidak bisa dipahami. Ayo coba orang mengartikan Quran atau sabda Nabi, iya kan, nggak didasari dengan ilmu nahwu. Wah, ribet. Contohnya sabdanya Nabi, ini dengerin nih, lu mungkin bisa ngartiin al-ma'u minal ma'i. Kan lu bisa ngartiin bermurah air itu dari air. Lah ya, maksudnya gimana? Air itu dari air. Makanya ngaji dulu yang benar. Udah gitu aja dah. Termasuk mangkoma. Ya. Kok mangkoma? Mankola batola wudu'uhu. Ada sabda Nabi begitu. Mangkola batola wudu'uhu. Nah coba kalian gak ngerti ilmu bahasa. Man barang siapa kola. Lah diartiin berkata, ya kan salah. Kola yakulu berkata. Tapi kola yakilu tidur sejenak. Qailulah itu loh. Ngerti? Orang yang tidur sejenak, tidur gak memenuhi syarat kan termasuk tidur itu kan membatalkan wudhu, iya kan? Mimmu makinin mak'adahu, kecuali orang yang menekan mak'adahu ay al-yataihi, kedua pantatnya ke tanah, ke lantai gampangannya. Nah, lihat lantainya. Kalau lantainya terbuat dari busa yang empuk, tetap aja kelep anus itu ndobos. Ngerti kan? Atau bukan orangnya pun nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Kalau kebangetan kurus, pantatnya tepos, tulang melulu, kelep anusnya ngobos. Ngerti maksudnya? Kalau orangnya kegemukan, ya sama, klepnya renggang. Dia tidur kentut-kentut aja. Tapi kalau orang duduk begini nih, orang normal standar itu nggak akan bisa kentut. Ngerti maksudnya? Nah, mangkoma batola wudu, koma mangkola yang dimaksud kola di sini bukan kola yakulu tapi koilu. Ini siapa tidur dua-duanya? Gue dari tadi gue tungguin, masa ngaji nggak kelar-kelar. Udah suruh udah muter dulu, tawaf dulu. Enak aja baru ngajar begitu, baru sekolah itu ayo udah ngantuk, tawaf. Ngantuk suruh ngajarin Quran malah tidur. Gitu-gitu Alvin nggak berani bangunin lagi. Iya kan? Sembarangan. Aduh. Nyambung ya? Ngomongnya ngaji yang benar. Oke lanjut. Mana tadi? Beta kalau itu dibangunin. Nah, lu kok ikut-ikutan tidur lagi ya? Kesempatan. Ya kan? Alvin. Udah dah yang bener dah. Orang kampung itu nggak salah. Dengerin Pin sama Erwin.
Ngerti? Fitri dengerin sama Siti. Orang kampung itu cakep, tapi kampungan norak. Paham nggak? Ngerti kan? Lah iya. La ilaha illallah. Bin Erwin. Oke ah. Lanjut nih. Illa anna Sibawahi. Nah ini keren. Kecuali sesungguhnya Imam Sibaweh. Nah ini istasna itu mengecualikan. Siapa Imam Sibaweh? Min kaunihi, dari adanya naat kal fi'li, itu seperti fi'il fil ifradi dalam mufradnya, mengecualikan. Perhatikan, mas'alatan tuh yang benar, mas'alatan. Oke, kan setelah sin dibaca sukun. Oke, mas'alah. Ntar lu baca ila masalatan. Wah gua jewer lu. Kalau bahasa Indonesia menjadi masalah. Kenapa? Ditulis, nah nih gua tulis. Bahasa Arab aslinya begini. Tuh. Masalah. Masalatan kayak masalatun kayak masalatin kayak masalah kan, sukun. Oke, begitu ditulis bahasa Indonesia kan begini. Sebenarnya kan begini. Sebenarnya masalah kan gitu. Ininya dibuang, titik di atas. Akhirnya dibaca masalah buat lu. Paham nggak? Aslinya masalah itu mas'alatun. Tapi begitu ada ngomong orang baca kitab mas'alatun, salah, masalah. Lu gak pernah ngaji. Ngerti maksudnya? Jangan ngomong begitu. Saru. Nah, saru apa? Jelek lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya kan? Barangan. Oke. Mas'alatan pada masalah, ya satu masalah lah. Wahidatan yang satu. Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Sibaweh. Kalian ngerti Imam Sibaweh kan? Imam Sibaweh ini termasuk tokoh utama dalam ilmu nahwu. Maka namanya beliau terkenal itu Sibawaihi mabni kasr. Kalau ada orang lain namanya sama Sibaweh, itu Sibawaihin. Lo ngerti? Itu namanya tanwin apa no? Hanya tanwin apa bin? Lah iya, gua mau ngetes. Kan tanwin ada 4. Ada tanwin iwat, tanwin tangkir, tanwin mukobalah, satu lagi tanwin, ini tamkin, tangkir, mukobalah, iwat. Ada 4 lah, udah. Dan itu bisa jelasin semua kalian. Kan ini perspektif ilmu nahwu. Jangan ngomong tanwin lu bakas ilmu takjiwid. Tak kamleng sekalian. Kalau ilmu tajwid apa? Domatain, patatain, kasrotain, gua patah-patahin lu. Ngerti maksudnya? Itu bentuk tanwin. Tapi definisi tanwin nunun sakinun talhaku akhiral kalimah, kan gitu. Lu kudu apal di luar kepala kaidah-kaidah yang seperti itu. Itu nahwu, maka diapalin kaidah nahwu. Al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Karena hafalan itu sebagai argumen orang-orang yang tidak hafal. Udah Pak Ija, jangan nulis-nulis apaan sih lu? Buku lu taruh. Kitab lu mana? Taruh buku lu, tutup. Mau ini emang?
mau. Ya kalau enggak apa-apa. Ono lihat baru datang salah sendiri dari tadi. Gue cari nggak ada. Kan dari ya. Jadi ntar tuh di ujung tuh ntar rekamin. Mas Eno ngapa-ngapa. Udah titik, mana? Belum lah. Qala berkata siapa Imam Sibawayh, fima di dalam keadaan idza kana apabila ada apa al ismul marfu'u, isim yang dirofakkan. Isim yang dibaca rofa bin na'ti dengan na'at. Berarti kan isim yang jatuh setelah na'at, isim yang dibaca rofa oleh na'at. Ngerti kan? Itu loh maksudnya. Jam'an itu berubah jamak. Kal misalil akhiri tuh. Kalimat akhir aja kalian harus perhatikan. Ada kalimat akhir yang al-a kan wa antu'mina bil yaumil akhiri. Gitu ya? Ngerti? Akhir dengan ada dua. Ada akhir, ada akhir. Ngerti maksudnya? Itu pun tolong perhatikan, sepele kelihatannya, tapi itu mempengaruhi. Oh gitu loh. Kal misalil akhiri, seperti contoh yang akhir, yang terakhir berarti apa? Hai? Marortu birijalin qaimin abauhum, itu loh. Fal ahsanu, maka bermula yang terbaik. Oh ini semalam saya bahas, saya lagi takziah di Cilepuk, jamaahnya kiai-kiai semua. Sama ngebodor aja, lah iya kan? Maknanya al-ahsan ay al-arjahu, yang paling menang. Kama sebagaimana keterangan abbaro yang mengatakan, namanya mengibarohkan, mentakbirkan bihi dengan ma, siapa Ibnu Hisyamin, Imam Ibnu Hisyam, fin na'ati dalam na'at, khina izin ketika ini, idza kanal ismul marfu' bin na'ati jam'an, maksudnya jamak taksir. Apa yang fal ahsanu ayyu jama'a, itu khabarnya fal ahsan. Ayyu jama'a itu bahwa dijamakkan apa na'at jam'a taksirin. Nah itu maf'ul mutlak dengan jamak taksir. Fayuqalu, maka dikatakan apa yang yuqalu, marortu birijalin qiyamin. Nah itu qiyam bukan masdar. Oh, gitu loh. Cuman paling enak ya zamannya qaim itu ya bukan qiyam lah. Kalian qiyam ya. Qiyamin. Gitu loh. Yang enak ya qiyamin. Kalau qiyamin mah masdar tuh qoma yakumu qiyaman kan? Ngerti? Itu kan tulisan kalian kan qiyam. Harokatin robah. Qiyamin. Weh, harokatin robah. Kan kalian qiyam. Udah Don, kemari Don. Ngaji ngantuk. Cuci muka ya no. Apaan? Ngajarin anak-anak malah molor. Gue suruh diri lu dipager ya gak? Kan kalian itu qiyam. Nah kalau qiyam bukan jamak lah, masdar. Iya kan? Nah, maka rubah harokatnya qiyamin, yang berdiri. Jamak taksirnya qaim itu loh, qiyam. Abauhum, siapa? Bapak-bapaknya. Rijal bihafzi qiyamin, dengan membaca lafaz, membaca khafat lafaz qiyam. Na'tin, karena itu menjadi na'at lirijalin, terhadap lafaz rijal. Wahua, dan bermula lafaz qiyamin taksirun, itu jamak taksir liqaimin, terhadap lafaz qaim. Tuh, bukan qiyam lah,
kuyam, fu'al, tulab, itu pembandingnya, ngerti? Wa aba'uhum, dan bermula lafaz aba'uhum fa'ilun, itu fa'il biqaimin, dengan lafaz qaimin. Udah titik, itu biqaimin ya. Nah iyalah, yang mana asal. Dikit lagi dah. Ya sedikit lagi, satu lagi. Wa marartu, nanti baru satu tulis, papan tulis. Wa marartu birajulin, itu rajulin ya. Wa marartu birajulin, dan seperti contoh marartu birajulin, bertemu dengan seorang laki-laki, qu'udin, yang duduk, siapa? Gilmanuhu, anak-anaknya, anak-anak laki itu loh. Gilman itu ya sama dengan suban gitu loh. Gilmanuhu, anak-anak lakinya rojul, bi khafdhi qu'udin, dengan membaca khofat lafat qu'ud. Na'tun, kalau enggak yang atas itu tadi na'tun aja lah. Na'tun itu na'at li rojulin, terhadap lafat rojul. Wahua, dan bermula qu'ud, jam'u qa'idin, itu jamaknya isim fa'il qa'idin, harokatin, ntar lu bacanya qa'ada lagi ya. Wa gilmanu, dan bermula lafaz gilman, fa'ilun, itu fa'il biqu'udin. Maka yang atasnya tadi saya ulangin tadi. Yang atasnya persis dulu. Wa aba'um fa'ilun biqaimin kan. Sebenarnya bukan biqaimin, kuyamin. Ngerti? Lu apa, Pri? Apa? Qaimin. Ya kan kalau ini ngeliat ini qu'udin kan berarti kuyamin. Ngerti kan? Nah, itu loh maksudnya. Fahuwa, maka bermula jam'ut taksiri, bermula jamak taksir, afsahu, itu lebih fasih, min kaulika, daripada ucapan kamu, marartu birijalin qaimin aba'uhum. Udah tadi kan udah dicontohin yang pertama, bil ifradi, dengan memufradkan qaim. Wa marartu, dan seumpama lebih baik daripada ucapan kamu, berjalan siapa saya, birajulin, bertemu dengan laki-laki, qaidin, yang duduk, siapa? Gilmanuhu, budaknya laki-laki, bil ifradi, dengan memufradkan linna'ati, terhadap na'at. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa dzalika itu ifrad, ifradun na'ati, huwa ya dzalik, awas, wa ingkana apa dzalika al-qiyasa, tuh khabarnya kana, al-qiyasa itu kias, fil fi'li, di dalam fi'il. Idlau kila, karena kalau dikatakan fihi, di dalam lafaz maror itu yang terakhir itu loh, biri rajulin qu'udin gilmanuhu, ja'ani rajulun qa'adu gilmanuhu, yaitu lafaz qa'adu gilmanuhu, lam yajuz, maka tidak boleh apa dzalika, itu ucapan ja'ani rajulun qa'adu gilmanuhu. Lah kan gilmanuhu jamak, fiilnya kok qa'adu, kan secara kaidah kiasi nggak boleh. Illa, nah itu ala lughati akalunil barogis, kecuali atas mengikuti logat akalunil barogis. Akalunil barogis kemarin dibahas, al barogis jamak, akalunya dikasih alamat jamak berupa wau. Wahia, dan bermula logat akalunil barogis do'ifatun, itu yang lemah. Wal ifrad, tar dulu, wal ifradu, dan bermula membaca mufrad, ay fil majmu'i, tegasnya dalam naat jamak, jam'a taksirin, dengan jamak taksir, kama sebagaimana keterangan. Dilihat Siti kita punya, sama Dipa, jangan ngantuk-ngantuk lu.
Diri lu ngantuk. Terus ngapain? Lu nangis. Kelilipan, lu baru pulang lihat bapaknya aja. Lu bisa nunggu bapak kemarin? Akikahan ponakan di mana? Gunung Putri. Emang lu tahu Gunung Putri di mana? Lah ketawa dia. Gunung Putri Cibinong, arah Cibinong, saya ngerti. Nyo Cikias lewat dikit. Gunung Putri itu apa? Norak banget. Gunung Putri itu kecamatan. Paham? Makanya gaul. Ngerti? Cilengsi, Jonggol, Sukamakmur. Loh. Apalagi kalau kesana lagi Sukamakmur, kesana lagi. Nah, salah satunya Gunung Putri, Citerep, Cibinong, Lueliang, Ciampea, apal semua gua, Cibatok, Cigudeg. Sebutin ada 44 kecamatan Bogor itu, kabupaten. Lu apalin. Yang paling terbarat itu Jasinga, perbatasan Lebak, Banten. Sama udah aprak-aprak semua. Ngerti? Riuk dibuang di sana. Udah nangis darah. Ya nggak begitu pulang, tinggal sembakan doang. Ada jual kalau saya buat makan. Lah ya. Lah yuk Riuk udah lanjut ngurusin Riuk lagi. Mau tahlil gua nih Afsahu itu lebih fasih. Fihi min jam'in na'ti, dari menjamakkan na'at, jam'at tashihi dengan jamak tashih. Maksudnya jamak tashih jamak mudzakkar salim. Summa masalah, kemudian udah segitu dulu dah. Wahadil wa misalun, dikit lagi wa misalun na'ti itu baru titik itu. Mau nggak mau ya itulah, biar enak besok setarnya. Fadzalika, maka bermula mana tadi? Summa masalah, kemudian menyontohkan siapa musannif li jam'i tashihi terhadap naat yang berupa jamak tashih. Maksudnya jamak tashih itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, tergantung kebutuhan. Itu nama lain. Muannas salim, mudzakkar salim itu tashih. Biqaulihi, dengan ucapannya musannif, nahwu marortu birijalin, berjalan siapa saya, birijalin bertemu dengan laki-laki banyak, qaimina. Tuh, kalau Imam Sibawi tadi kan kuyamin, oke? Ini qaimina jamak mudzakkar salim. Siapa yang qaimina? Abauhum warajulin, dan seorang laki-laki. Saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki, asalnya itu birojulin, gitu loh. Marortu birojulin, cuman ini dipenggal biar gampang, gitu loh. Sifatnya rojul qaidina, itu jamaknya, jamak taksirnya qaidun. Yang duduk semuanya siapa? Gilmanuhu, budak-budaknya rojul. Fadzalika, maka bermula itu jamak taksir, jamak tashih. Dhaifun itu dhaif, la fasikhun itu tidak fasih. Li'anau, karena sungguhnya jamak tashih, yusabbihu itu menyerupai apa jamak tashih, yakumuna abauhum, pada lafadz yakumuna abauhum, wa yaquduna ghilmanuhu. Wa huwa, dan bermula yakumuna abauhum wa yaquduna ghilmanu, dhaifun itu lemah. Memang kenapa lemah? Likhtisasihi, karena kekhususannya, yaitu yakumuna abauhum bilughati tayyin, dengan logatnya qabilah. Tayyi tulis. Ntar lu baca itu bacanya apa? Ti'in aja sekali, no, tetangga gitu loh yang belum lama meninggal lu pada tahlil itu Bang Tian.
toye, ngerti? Udah titik, lah closing statement. Hadhihi bermula ini itu contoh yang dari halaman 84 itu. Mana yang agak bawah itu loh. Ja'a Zaidun al-qaimatu umhu dan seterusnya. Amsilatun na'ti itu contoh-contoh na'at ar-rafi'i yang merofakkan lil ismi dzahiri terhadap isim dzahir, al-muttasili yang nyambung bidomiril man'ud dengan domir man'ud. Wayu sama dan diberi nama apa? Hadhil amsilah atau an-na'tu ar-rafi' lil ismi dzahir bin na'tis kurang alif. Itu kan bin na'ti dengan na'at kan kalian li sababiyin. Ya enggak? Itu sebelum lam tambahin alif, tulis kata kurang bin na'ti dengan na'at as-sababiyyi. Itu kurang alif. Ntar, wah tulisan kitabnya begitu ya Pak. Lu ada alifnya kan? Nah, kitabnya Seno bener. Lu ada Pri? Itu udah lu beliin kitab Munziri. Ngomong dong, kalau nggak ada balikin duitnya. Ntar gua pesenin, gua transfer lah. Ngerti? Transfer pakai apa? Pil. Pakai inilah. Gitu ya. Dapil. Udah perhatikan. Ini gua hapus ya, nggak apa-apa dah. Dari sini aja dah. Gua kalau dari ke sono nulisnya itu nggak lempeng. Ini kan lempeng nih. Ini udah ya, gua hapus nih. Diperhatikan khusus, ya perhatikan nih, khusus yang fa'ilnya berupa jamak taksir nih. Marortu birijalin. Kalau normalnya kan kok nih, ada nggak masih nggak nih? Nih, kalau ini karimun kan. Nah, normalnya kan imin aba uhum kan gitu. Ini normal, maksudnya normal kias, ngikutin standar kiasiun. Nyambung nih. Menurut Imam Sibaweh khusus yang dirofakkan marfu'nya na'at itu berupa jamak taksir. Itu na'atnya itu dijamak taksirkan sekalipun man'utnya mufrad. Menurut Imam Sibaweh ngikutin Imam Ibnu Hisham tuh. Jadi kalau begitu berarti marortu birijalin, berarti kan jamak taksirnya kan kuya min nih aba uhum. Nyambung? Pembandingnya ini kan rijal. Kalau ini mufrad birajulin qu'udin Gilman itu jamaknya lafadz gulam. Kan jamak taksir, nyambung. Paham nih? Nah, ini menurut Imam Sibaweh. Gitu loh. Nyambung ya? Nah, udah itu doang yang penting. Udah sebelum ditutup nih ya, lihat nih. Tadi ayo diulang. Lah iyalah. Mau duit sayur gak apa-apa sekalian, lu maju Pri. Apa siapa? Gue kasih. Tadi anak Kupang Musa kasih. Man berhubung lu males jamaah ya bodonanan. Bayaran kuliah nih. Tuh, berapa? Lu bayarnya udah punya duit berapa? 1,5 juta. Bayarnya 2,5 juta. Oke, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah.
juta cukup. Oke. Oke, sini lu tadi kan jatah oke mudah. Orang tadi nggak mau kasih duit sayur. Nah, berarti duit sayur 200 sama buat Ayu 100 kan udah tadi 100-nya. Lu apa? Lu tadi bayar nambel ban berapa duit? 15. Punya duitnya nggak? Bener lu. Oh iya kan sampai dapat untung lu. Duit sayur. Kan betul tadi barusan lu surut patungan lu. Iya kan nih 200. Lumayan apa lumayan? Lumayan lah. Lah iya kan? Makanya nurut, ngerti? Lu jamaah kagak lah ngapain? Iya kan? Ono kan sama keluyuran mulu kalau malam. Nah, orang boleh, iya kan? Loh. Ya oke, karena saya mau tahlil nih tengah 8. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.